Kula kenal almarhum Romli sebenarnya tak. Pertama kali kula kenal Romli begini betok Romli asal pesan di almarhum kakak. Kula oning kula mbak Romli mulai kini kula oning tapi maksudnya kula tak kenal. Romli tak kenal kula tak kenal udah Romli. Nah, kenal pertama nang nikah ben kula hanya sekedar kenal, ini kenal lagi jadi kula ada dengan almarhum kakak dan tidak ada obrolan lain saat itu. Baru kula berundangan acara pengajian nang nuates itu setelah ke minta kalau resen ngobrol si kula nikah almarhum Romli. Kula depak kade dan kula yang diminta untuk pertama mengisi. Kini pas kenal dan Romli ngobrol sebentar dengan acara nikah. Karena kula langsung isi, setelah isi kula langsung preman kade. Pakai Romli Rabu dari haji siada kula ziarah dari waktu nikah obrolan kula dan Romli lama. Kula kebetulan ziarah waktu nikah tak banyak orang karena memang kula mahir saya ziarah. Kula hanya kedua waktu nikah dan masjid. Ketika Romli ngobrol banyak. Lebak nikah, kula merasa tiayomin sarang Romli. Karena mungkin Romli paham dan kula jetem. Tinggal yang sepuh kula di umur 10 tahun. Mungkin Romli paham. Dan sepertinya Romli ngangkep ebak nikah keberadaan kula pada keberadaan Romli ki masa modern. Ketika Romli ini bercerita banyak tentang perjalanan hidup mulai dari tinggal rensepo lakeng sampai rensepo bini sampai awal berkeluarga acerita dan kula pesan Romli bakal nikah saampuna cerita secara lengkap perjalanan hidup sedimin ningalen kula pan la ingat makin tapi tengalen kula lambak ki meles lambak saya tinggal di rensepo saya tinggal di omni dengan Romli. Jadi sampean tak usah kini ateh kule bukan itu pesan Romli. Insya Allah porkeng sampian bisa sabar dan tegar tidak menutup kemungkinan sampian juga bisa depak dengan pasal kula semakin depak ya. Akhirnya Romli cerita betul nih banyak orang mintakan becan tuh ke Romli terus pada Romli. Romli tak apa karena napa saya capai Romli saat mungkin nikah berawal dari perjuangan yang tidak mudah dan tidak sebentar. Ya, sejak saat itu kula dan Romli ngelakuin hubungan yang intens. Pas Romli kemudian juga terpilih sebagai Rais Surya MWC-NU Kokok. Kula sebenarnya tidak aktif di kepengurusan MWC-NU Kokok dan tidak masuk. Mulai di sebelum Romli jadi Rais ini kula tidak masuk. Karena memang situng tidak dari awal kepengurusan belum boyong itu sudah awal pengurusan periode sebelum Romli periodenya kisah. Dan pada saat itu memang kula ki sering berdenang mata. Meski sebenarnya kula aktif di kepengurusan NU Penggalan.
Boyong langsung tim nang Penggalan di bidang media nikah nang Penggalan. Nah setelah Keromli Rois, pada saat itu Keromli lakar debu dan kula karena kula juga pengurus PC berpengaruh di Keromli diberi pilihan sampian monkeng 60 mele antara MWCNU dan PCNU atau mele MWCNU sampean keluar dari PCNU guna Keromli. Tapi misalnya tidak harus memilih, bisa dijalani semua, silakan. Akhirnya kula konsultasi ke pengurus PC, akhirnya pengurus PC mengizinkan nama kula tidak tercantum dalam kepengurusan MWC, tapi kula tidak masalah aktif berkecimpung dalam kepengurusan MWC. Lebih kula sejak nikah sebenarnya kula membaca bahwa Keromli nikah ingin mengkader kula. Mungkin walau alam ada cuma pandang Keromli kula tak paham dan memang beliau tidak pernah bercerita sebelumnya sampai akhirnya almarhum kakak wafat. Pada saat itu Keromli berterus terang Keromli nikah memang menginginkan di periode berikutnya boleh menjadi ketua MWCNU senikah. Nah karena makin nih kejadian unik nikah yang diinginkan Keromli boleh jadi ketua MWCNU ini makin. Lah entah apa yang dilihat di Keromli nikah boleh tidak paham sejelas Keromli berhubungan dengan kulit nikah setelah acara nang pengajian Inuates nikah. Jadi kula melihat Keromli nikah sosok yang celebrang ngayomin, betul-betul ateti reng sepo, bukan hanya reng sepo dalam kemasyarakatan, tapi lakar langan ke anak, dalam abimbing carana odi dan ngadepi keodian. Dan ini kan kula secayang. Lah hubungan dekat ke kula dan Keromli lebih banyak nang nikah sebenarnya. Adanya kula merasa karena kula Pak Joko Resiko, Joko Kikana. Jadi kula memposisikan Keromli ini kan memang sebagai ring sepo. Dan Keromli pun tak cerai untuk anasehatin kula tentang masalah odi, bukan hanya masalah polan kula si pengurus NU, tapi tentang masalah kehidupan. Sampai urusan kula mele mobil di Keromli ini kayak nasehatin. Lalu kan sudah bukan kaitannya kepengurusan dan sampai urusan nikah terkait oding kula ini kan di Keromli mulai nasehati. Bahkan kita tidak jarang di telepon di Keromli. Di luar hal terkait KNU-an, jadi orang kula justru lebih merasa dekat dengan Keromli nikah tidak neng kepengurusan NU meski lenceng nah lewat di pengurusan NU. Pertama senikah Keromli nikah mon dalam kepengurusan di kula saya tengalen situ karakter memimpinnya kuat. Kula termasuk orang yang karena kula memang pernah dididik bahwa sistem kepemimpinan itu tidak selamanya harus demokratis dan tidak selamanya harus otoriter. Kepemimpinan yang baik itu kepemimpinan yang sesuai dengan keadaan, dengan kondisi. Banyak orang ningalen Keromli nikah sebagai otoriter dalam kepemimpinannya. Tapi mungkin pula otoritarian yang dipraktekkan Keromli memang yang dibutuhkan dengan situasi saat itu. Karena lakar Botonika kepengurusan NU di MWC Kokop sedang dalam posisi yang lemah, hanya tinggal di Rois Surya sebelum lemah, dan kepengurusan
banyak vakum di semua lini tektonika. Karena isu-isu nasional yang terlalu terbawa sampai ke bawah. Nah, karena reng bebe nih kah ngurusi barang yang seharusnya tak usah iusin lebih ngurusin. Nah maka Keromli memiliki kepemimpinan otoriter. Tektonika. Tentu otoriter Keromli bukan tidak menerima kritik dan saran, bukan, tapi memang memposisikan yang waktu yang pas untuk mempraktekkan otoritarian Keromli. Yang kedua, Keromli nikah istiqomah. Karena ketika sudah keputusan diambil tidak dirubah, kecuali melalui forum yang setingkat dengan forum yang pertama saat keputusan itu diambil. Dan nikah anona Keromli. Karena dalam sebuah organisasi memang stabilitas nikah harus ada. Ketika keputusan diambil, maka nikah. Kalau memang mau dirubah, harus ada forum yang setingkat. Itu dipraktekkan oleh Keromli. Menjaga kestabilitasan organisasi ini betul-betul dipraktekkan. Tentu masalah perjuangan bukan rahasia dan semua orang akan nampak atau bisa melihat perjuangan Keromli bahwa di awal-awal beliau tetiro isyuriya nikah untuk membangkitkan giroh berorganisasi dan pengurus mulai dari tingkatan MWC sampai ke ranting nikah hampir setiap malam turun tarda keting ranting bernikah untuk membentuk dan turba menjelaskan dan lain sebagainya. Setahun penuh nikah hampir bisa dikatakan Keromli ngurusin nikah. Masuk sok seng malam mah. Dan beliau mau berkorban, bukan hanya sekedar berkorban waktu di tenaga, di harta juga. Nah bendika barang-barang lalaan ya, lama maklum semua orang ngoning nih. Dan kepengurusan MWC sampai ranting paham betul. Beliau nikah mau berkorban bukan dari sisi. Dan yang jelas Keromli nikah betul-betul sosok pemimpin yang NU Ongku. NU Ongku maksud pula bukan yang lain-lain. Maksud pula NU Ongku nikah betul-betul menjaga tradisi ke-NU-an. Artinya dia mau memimpin Ki Tawasul ada, dalam mau memimpin nikah tabarruk ada, sampai mungkin sudah banyak beredar. Di awal-awal dilantik kepengurusan nikah kita mengadakan tur muassis NU itu dalam rangka tawasul. Bahkan rapat perdana kepengurusan NU nikah diadakan di Masjid Demak untuk nikah karena kita meyakini Masjid Demak itu adalah tonggak awal kejayaan Islam di bumi Nusantara. Karena kan dimulai dengan Keraton Demak dan itu musyawarahnya di Masjid Demak. Nah, maka MWC-NU Keromli menginginkan MWC ke depan ini juga tabarruk ke sana karena memang betul-betul ingin memulai. Dan nikah model kepemimpinan yang NU banget dan nih. Artinya tidak hanya sekedar memimpin dengan menggunakan pola pikir yang baik dan manajemen yang baik, tapi juga tidak melupakan untuk tawasul dan tabarruk kepada pemimpin-pemimpin sebelumnya. Momen yang paling berkesan mengkapula dari kepemimpinan Keromli nikah dan mungkin sulit terlupakan. Kecerdasan Keromli dalam membaca kemungkinan-kemungkinan. Keromli nikah kalau mau rapat, nikah menyiapkan materi rapatnya. Tidak sekedar materinya, tapi kemungkinan usulan dari peserta rapat, sehingga dia benar nggak napa. Ini kan sudah ada nang Keromli. Termasuk Ebak pula ditunjuk sebagai PAW
ketika kakak almarhum kakak ni kata ada umur ini pula musyawarah dan kakak Evan ke Hasan laki-laki Romli di periode sebelumnya nikah tidak sekali dua kali pula musyawarah dengan Ki Hasan menghadapi rapat nikah. Apa yang akan pula sampaikan ke Romli untuk tidak dipilih sebagai ketua. Banyak hal dan banyak orang yang sebenarnya sudah saya pengaruhi untuk setuju dengan pemikiran pula betul. Hanya Ki Romli seakan membaca itu Kula tidak diberi peluang sama sekali untuk menjelaskan nikah. Dan tentu nikah akan berakibat Kula tak bisa menjelaskan dan tentu forum tetap akan memilih. Bahkan Kula habis mau menjelaskan secara pribadi karena banyak pertimbangan yang sifatnya bukan pribadi, bukan pertimbangan organisasi. Kula tak ada seperti PAW ketua MWC bernikah. Dan nikah Ki Romli tak ikut. Kula tak isu tak ikut Ki Romli, tak orang kaki. Tak terima kula lu dapat kata ini tak terima gitu. Kula lu dapat kata ini Ki Romli ini pun tak terima. Kula nelpon tak terima, ada bisa tak terima. Ki Romli bernikah. Dan ini salah satu bentuk otoriter Ki Romli yang sangat dipulai kenyain dan tentu nikah mungkin dibutuhkan pada saat itu. Kita punya hutang budi yang besar dekat Ki Romli sebagai Rais Suriah. Meski hanya satu periode, Romli jadi Rais Suriah meski hanya satu periode dan bisa betul-betul memajukan MWC kokoh. Kegiatan hampir berjalan di setiap ini, dan ranting-ranting pun merespon dekat kepengurusan MWC sampai terakhir boleh coba menguji pada acara 1 abad NU kemarin. Biasanya ranting-ranting nikah kan kumpul untuk mengatur sebuah rencana besar. Dan yang 1 abad nikah sengaja bikin pula tidak dikumpulkan. Ingin nguji ranting-ranting nikah responsifnya cepat nabentan. Tapi kula tidak nguji, hanya pakai komando WA dokter nikah untuk berkumpul di titik ini, melaporkan begini dan sebagainya. Dan ini kan responsifnya ranting langsung cepat. Ini kan jelas bentuk keberhasilan dari kepemimpinan Ki Romli yang memang setiap beda perkara nikah pasti dikerempekan sarang Ki Romli. Tapi Ki Romli tidak memberlakukan otoriter penuh terhadap ranting-ranting, paku ni kerempet dan ranting-ranting ni Ki Romli. Di 1 abad ni karena memang waktunya mepet saat itu, dulu coba ingin melihat responsif, ternyata ranting-ranting langsung responsif. Berarti kan cara berpikir pengurus MWC nikah sudah mulai terserap ranting. Nah, karena ketika nikah tidak ada rapat terlebih dahulu berarti butuh cepat. Nah, cara ini untuk dipersiapkan. Dan ini kan alhamdulillah ini saya sekalian. Maka mungkin kepengurusan ke depan nikah bagaimana bisa mengembangkan apa yang sudah ditata oleh Ki Romli, minimal mempertahankan. Kenapa saya ampun etata Ki Romli sebagai bentuk terima kasih kita atas hutang budi besar kita dekat almarhum Ki Romli. Ajegeh nanti nana Ki Romli nikah supaya amal jariahnya tetap jalan dekat beliau. Mon perjuangan na Ki Romli nikah jaga di kula ban seterus pengurus NU ke depan, maka ini kan berarti kula ban seterus pengurus bisa asa kelangkong
dekat almarhum Keromini. Meski rasa-rasanya tidak berat, rasa-rasanya tidak berat, tapi minimal kita harus berusaha. Kita berusaha dan yakin para masyayikh terkhusus almarhum Keromini juga akan tetap mendoakan beliau berpanjenengan setuju sebagai pengurus NU, mulai dari lembaga Banom dan Tanting serta tingkatan yang lain, supaya bisa tetap melestarikan tatanan-tatanan yang dibangun di Keromini.